Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, mahasiswa-mahasiswi Setikes Karya Putra Bangsa, Program Studi S1 Farmasi Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang pendidikan anti korupsi. Oleh karena kami adalah orang-orang farmasi, maka kami mengambil sebuah topik yaitu analisis kasus korupsi di bidang kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini penyampaian materi akan kami sampaikan secara bergantian sesuai dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Mbak Nadia Ika, Mbak Nurul Rahma, Mbak Okti, Mbak Pera, ada juga saya sendiri Puji Santoso, ada Mbak Putri Indah Damayanti, Mbak Putri Indah Pratiwi, Mbak Putri Miftah, dan juga Mbak Putri Khuratul. Harapan kami, apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya terhadap kami juga kepada para pemirsa, yang mana bisa membangun sebuah mental positif, moral positif, membangun proteksi diri terhadap tindak-tindak korupsi, yang nantinya ketika setiap individu memiliki proteksi korupsi yang tinggi dan itu sudah menyeluruh terpadu secara nasional, maka sangat dimungkinkan, bahkan bisa dipastikan akan bisa menekan angka korupsi di negara kita ini. Nah, untuk menyingkat waktu, maka saya akan sampaikan tentang pengertian korupsi, yang mana sebenarnya pengertian atau definisi korupsi ini sudah banyak kita jumpai di artikel-artikel, di seminar-seminar yang merupakan pendapat para ahli, yang merupakan arti dari sebuah bahasa dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini akan saya sampaikan pengertian atau definisi korupsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, di mana di situ disebutkan korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi, korupsi adalah sebuah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Tentunya ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya korupsi. Tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi akan disampaikan oleh Mbak Putri Indah Damayanti. Kepada Mbak Putri Indah Damayanti, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Saya Putri Damayanti, NIM 19 13 20 60 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab korupsi terutama di bidang kesehatan. Nah, yang pertama adalah faktornya keserakahan. Nah, mereka serakah alias tamak ini berasal dari pikiran sendiri-sendiri yang ingin selalu mereka puaskan, tapi mereka tidak bisa merasa puas entah apa yang dimilikinya. Yang kedua adalah kesempatan. Nah, logikanya dalam setiap kita melakukan pekerjaan pasti sering dong dihadapkan dengan sesuatu kesempatan besar untuk berbuat curang. Nah, hal ini terjadi di bidang kesehatan juga. Misalnya seperti sekarang kan Indonesia sudah terpapar COVID-19. Nah, di sini banyak APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan maupun rakyat biasa. Nah, di sini salah satu contohnya korupsi adalah penimbunan masker yang besar-besaran untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang besar. Ini sangat merugikan sekali bagi tenaga medis dan orang-orang sekitar. Yang ketiga yaitu moral yang kurang kuat. Nah, moral yang kurang kuat ini misalnya adalah tergoda dengan hal-hal untuk berkorupsi. Misalnya bisa jadi godaannya dari atasan, dari bawahan, dari teman setingkat maupun dari keluarga mereka sendiri. Nah, jadi di sini pembentukan moral sejak dini itu sangat-sangat diperlukan sekali untuk kita selanjutnya ke jenjang yang lebih dewasa lagi, ke jenjang untuk meniti karir yang lebih baik lagi. Yang keempat yaitu gaya hidup yang konsumtif. Nah, hal ini yang dimaksud gaya hidup konsumtif adalah kecenderungan seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. Nah, ini sangat-sangat merugikan sekali jika terus-terusan seperti ini. Kantong bisa jebol. Nah, yang biasanya seperti ini adalah para wanita. Biasanya ada baju baru,
sepatu koleksi terbaru. Dia memiliki hasrat untuk memilikinya. Nah, di sini sangat merugikan sekali. Otomatis ibu, orang tua mereka akan memberikan uang yang lebih dari yang sebelumnya untuk menghidupi gaya si anaknya tadi. Nah, hal ini dapat menimbulkan ibu itu akan berkorupsi di pekerjaannya karena mereka, para orang tua, merasa bahwa bahwa penghasilannya itu tidak bisa untuk mencukupi gaya hidup yang konsumtif anaknya tadi. Nah, ini jangan ditiru ya. Yang kelima yaitu adalah malas atau tidak mau bekerja. Nah, kemungkinan lain yang dilakukan korupsi ini adalah orang yang malas tidak mau bekerja, otomatis dia akan menghasilkan segala cara untuk menghasilkan penghasilannya. Yang keenam yaitu ajaran agama yang kurang diterapkan. Nah, para korupsi secara umum adalah orang yang beragama. Mereka memahami ajaran agama yang dianutnya, yang melarang tentang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini yang menunjukkan bahwa ajaran agama yang diterapkan oleh pemilihnya itu belum benar-benar diterapkan, gitu loh. Jadi agama cuma menjadi embel-embel dia dalam berkorupsi. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Saya Nurul Rahman Salsabila, NIM 34, akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama penyuapan, yang kedua penggelapan, yang ketiga kecurangan, yang keempat pemerasan, yang kelima favoritisme. Penyuapan adalah suatu tindakan memberikan uang atau imbalan kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua penggelapan, suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga kecurangan, suatu tindakan yang disengaja di mana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang keempat pemerasan, suatu tindakan koruptif di mana seseorang atau kelompok melakukan ancaman kepada pihak lain untuk memperoleh uang. Yang kelima favoritisme, suatu mekanisme di mana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaannya yang berimplikasi kepada tindakan privatisasi sumber daya. Terima kasih. Saya Putri Indah Pratiwi akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ada 4. Yang pertama yaitu korupsi ekstortif. Korupsi ekstortif yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif. Korupsi manipulatif yaitu seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga yaitu korupsi subversif. Korupsi subversif yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Saya Okti Trihatinia, NIM 35, akan menjelaskan tentang ciri-ciri korupsi. Yang pertama adalah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan atau disebut dengan berbohong. Yang kedua adalah penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melalaikan tanggung jawabnya. Keempat, dilakukan dengan rahasia tanpa adanya keterbukaan kepada anggota atau masyarakat lainnya. Yang kelima adalah melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu pihak. Dan yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Dan terakhir, adanya menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum. Nama saya Vera Amelia, NIM 1913206036. Di sini saya akan menjelaskan akibat dari korupsi di bidang kesehatan. Akibatnya dapat berupa kerusakan fisik, kemacetan pembangunan fisik, nama baik dan citra, termasuk keluarganya. Karir berhenti, mutu pelayanan rumah sakit menurun, dan sebagainya. Walaupun pelaku dipenjara, kehidupan masih dapat berjalan. Namun, kerusakan yang terjadi sudah terlanjur buruk. Terima kasih. Saya Putri Miftah,
NIM 19, 13, 20, 60, 40 mau menjelaskan tentang kasus pada bidang kesehatan. Di Indonesia sudah terdeteksi berbagai praktek yang menjurus korupsi di level mikro, pelayanan klinis, dan sistem manajemen rumah sakit, antara lain dokumen asuransi yang tidak beres, tagihan perawatan yang tidak sah, pembelian obat dan bahan habis pakai yang fiktif, penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai aturan dan cenderung merugikan masyarakat, dokter tidak aktif menangani pasien atau mewakilkan ke dokter lain atau residen, namun menerima jasa, kolusi dengan pabrik atau distributor obat dan alat kesehatan yang merugikan pasien. Di level sistem-sistem manajemen rumah sakit dan lingkungan rumah sakit terjadi antara lain saat pembelian alat-alat kesehatan atau alkes dan obat, suap atau gratifikasi, misal dalam perizinan atau akreditas rumah sakit, dalam konstruksi rumah sakit dan puskesmas. Penyelewangan dan jam kesmas, jam kesda dan bantuan sosial kesehatan, memberikan dana ilegal ke pemimpinan pemerintahan daerah agar menjadi pejabat struktural di rumah sakit atau menjadi pegawai. Terjadinya korupsi bahkan sampai korupsi yang by design sebagai gambaran pembelian obat atau direncanakan oleh oknum eksekutif dengan dorongan dari penjual alat kesehatan. Direktur rumah sakit dapat terpojok untuk memberikan tanda tangan yang kemungkinan dapat berujung pada korupsi. Terima kasih. Saya Putri Kuratuluyun akan menjelaskan dampak yang terjadi korupsi yang ada di bidang kesehatan. Yang pertama, organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap. Yang kedua, ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan. Yang ketiga, proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks. Yang keempat, direktur yang diangkat karena kolusif, misalnya harus membayar untuk menjadi direktur dan menjadi sulit menghargai ilmu manajemen. Perkenalkan, nama saya Nadia Ika Fitri Ramadhani, NIM 19132060032. Di sini saya akan menjelaskan cara menangani. Yang pertama, pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta konsultan yang dimulai sejak masa kecil. Yang kedua, rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit dan serta SDM-nya harus dilakukan secara baik dan transparan. Yang ketiga, pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal perencanaan, terutama pada proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk dikorupsi. Yang keempat, cermat dalam melakukan kegiatan, termasuk administrasi perkantoran. Yang kelima, dokter, tenaga kesehatan, manajer RS harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan. Kesimpulan, korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. Dan salah satu penyebab dari korupsi ini adalah sifat manusia yang kurang puas atau rakus, mempunyai sifat yang konsumtif, dan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.